Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endan Nurfadilah dari Prodi Kesmas Semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar epidemiologi dengan judul Pencegahan Penularan Penyakit Malaria. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu penyakit malaria. Nah, penyakit malaria adalah penyakit yang menular yang dapat menurunkan produktivitas kerja dan juga menyebabkan kerugian ekonomi serta berkontribusi besar terhadap angka kematian bayi, anak, dan juga orang dewasa. Nah, infeksi malaria pada ibu hamil dapat menyebabkan abortus dan berat badan bayi itu akan menurun. Sekitar 2,3 miliar atau 41% penduduk dunia beresiko terkena penyakit malaria. Sekitar setiap tahunnya diperkirakan jumlah kasus malaria itu 300 sampai 500 juta dengan kematian 1,5 sampai 2,7 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama. Nah, penyakit malaria itu sangat berpengaruh pada angka kematian dan juga kesakitan bayi, anak, balita, dan juga ibu hamil. Selain itu, malaria juga dapat secara langsung menurunkan produktivitas kerja. Malaria merupakan penyakit yang menular yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles dan dapat menyerang semua kelompok umur. Jadi tidak memandang itu bayi, balita, ibu hamil, maupun orang dewasa, jadi semuanya itu akan beresiko terkena penyakit malaria. Nah, penyakit malaria sendiri itu disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang hidup dan berkembang biak di dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alamiah ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, penyakit malaria dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan juga keturunan. Nah, gejala penyakit malaria dipengaruhi oleh daya tahan tubuh penderita serta jenis dan jumlah Plasmodium malaria yang menginfeksinya. Biasanya itu penderita malaria menunjukkan satu atau lebih gejala-gejala seperti demam, dingin, berkeringat, sakit kepala, muntah-muntah, dan juga badan itu terasa nyeri. Pencegahannya itu pencegahan terhadap nyamuk Anopheles dengan cara pencegahan sederhana yang dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, yaitu dengan cara menghindari atau mengurangi kegiatan di malam hari, terus juga memakai atau mengoleskan minyak anti gigitan nyamuk, terus juga memasang kasa pada ventilasi, dan juga membersihkan tempat sarang nyamuk. Nah, jangan lupa membersihkan semak atau pohon-pohon rindang di sekitaran rumah. Juga melipat kain-kain yang bergantungan dan mengusahakan rumah itu selalu dalam keadaan terang, tidak dalam keadaan gelap. Nah, itu beberapa pencegahan ya yang dapat kita lakukan di semua kalangan masyarakat yang sederhana. Nah, sedangkan pada gejala malaria yang sudah parah, biasanya itu seseorang akan mengalami kejang yang lebih sering, terus juga pembuluh darah itu akan pecah, bahkan bisa sampai pembekuan darah. Nah, pengobatannya itu diberikan tergantung pada kondisi penderitanya, jadi tidak sama. Nah, melihat parasit yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium vivax M. Maka perlu diberikan obat yang khusus supaya bisa efektif dalam menyembuhkan penyakit malaria ini. Nah, untuk mengobati malaria dengan penularan parasit Plasmodium falciparum, WHO itu telah menyarankan untuk diberikan kombinasi obat melalui terapi yang disebut dengan Artemis-based combination therapies atau biasa disebut dengan ACT, seperti kombinasi artesunate dengan mefloquine, kombinasi artemether dengan lumefantrine, atau kombinasi artesunate dengan sulfadoxin dan pyrimethamine. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.